Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video hands-on kali ini terkait dari penugasan praktikum 2.5.3, yaitu propagate a default route in OSPF V2. Pada praktikum ini, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat default route menuju internet pada router penghubung, lalu mempublikasikan route tersebut ke router lainnya gitu ya, menggunakan OSPF V2. Setelah itu, saya akan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa PC di jaringan lokal itu sudah dapat terhubung ke web server di internet. Sesuai modul ini ya, perangkat yang terlibat di sini adalah ada router 1, router 2, router 3, PC 1, PC 2, PC 3 serta sebuah web server dengan alamat 64.101.2. Secara konsep, default route adalah jalur bawaan yang digunakan router ketika tujuan paket tidak ada secara spesifik di tabel routing. Nah, dalam lab ini, router 2 itu nanti berperan sebagai router yang memiliki jalur keluar menuju internet. Karena router 2 harus memiliki default route 0.0.0.0/0 gitu ya. Lalu route tersebut akan diumumkan ke router OSPF lainnya agar seluruh jaringan internet itu tahu bahwa untuk menuju jaringan luar, paket harus diarahkan ke router 2. Nah, inilah inti dari praktikum kita pada video kali ini. Langkah pertama di sini kita menguji terlebih dahulu apakah PC 1, PC 2 dan PC 3 itu sudah bisa terhubung ke web server. Maaf sedikit mampet ya saya di sini. Kita ke desktop, command prompt, pick 64 101.2. Nah, di sini host itu sudah dapat menjangkau tujuan dari web inilah pokoknya ya, dia sudah terhubung. Nah, lanjut aja ya. Kita bisa cek juga ya, sudah pengujian awal. Kita periksa table routing pada router 1. Router salah satu aja ya, router 1. Ini tuh penting karena dari tabel routing kita bisa melihat apakah router itu sudah memiliki gateway of last resort atau belum. Jika belum ada, maka paket menuju jaringan keluar itu pasti gagal diteruskan. Kita CLI, enable, show IP route ya. Ini untuk menampilkan seluruh isi tabel routing router ya. Dari sini kita lihat kita bisa melihat router yang terhubung langsung, lalu bisa melihat router hasil OSPF dan juga apakah terdapat default router. Nih kita bisa lihat. Lalu langsung aja kita pada konfigurasi ya. Sini kita bisa cek result dan kita cek assessment pada lab session kita kali ini. Kita melakukan konfigurasi pada router 2. Jadi kita fokus pada router 2.
Di sini kita enable configure terminal ya. Setelah itu kita IP root 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 serial 0/1/0. Aduh, sebentar. Slice 0. Oke. 1, 2, 3, 4. Apa yang salah S-nya kah? Oke. Jadi ini ada yang 0.0.0.0-nya 4 kali itu menunjukkan bahwa root ini berlaku untuk semua jaringan yang tidak dikenali secara spesifik. Lalu serial 0.1.0 adalah interface keluar yang digunakan router 2 untuk meneruskan trafik ke internet. Dengan konfigurasi di router 2, sekarang kita tahu bahwa semua paket yang tidak punya router spesifik itu harus dikirim keluar melalui interface tersebut. Oke. Kita bisa melanjutkan dengan router OSPF 1 ini ya. Masukkan router OSPF 1. Jadi ini digunakan untuk masuk ke mode konfigurasi proses OSPF dengan proses ID 1. Setelah itu kita lanjutkan dengan default information. Oke, bentar. Sini presentasenya udah 100 ya. Jadi default information ini itu digunakan agar router OSPF mengiklankan default router ke router tetangga OSPF lainnya. Artinya router 2 itu tidak hanya punya default route ya untuk dirinya sendiri, tetapi juga memberitahu router 1 dan router 3 bahwa jika mereka ingin mengirim paket ke jaringan yang tidak dikenali, paket tersebut harus dialihkan ke router 2. Jadi kita bisa lihat aja di sini ya, di router 3 aja. Kita verifikasi aja, enable show IP root, enter. Oke, udah ya. Kita verifikasi aja salah satu aja. Di sini kita ke desktop, kita ke command prompt, ping 64.100.1.2. Nah, di sini sudah replay ya. Jadi konfigurasi sudah benar dari ping PC ini ya. Artinya host di jaringan internal kini dapat mengakses web server di internet karena router-router itu sudah memiliki jalur default yang mengarah ke router 2 dan router 2 sendiri sudah memiliki route default ke jaringan luar. Saya rasa cukup terkait dari video hands-on pada pertemuan pada praktikum 2.5.3. Bila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.